Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah dengan segala kebesaran dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua di kesempatan hari ini. Salam dan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para siswa sekalian, kelas 11 SMK Muhammadiyah Bungoro, kita lanjutkan pelajaran pendidikan kemuhammadiyahan oleh Pak Nasir untuk semester genap di tahun 2021 ini masih belajar dari rumah. Hari ini kita sudah masuk di bab kedua. Setelah yang kemarin bab 1 sudah 6 pertemuan, sekarang bab 2 di pertemuan ke-7 ini dengan judul Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, disingkat MKCHM, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, MKCHM. Apa isi yang akan kita bahas di MKCHM ini? Yang pertama adalah pengertian dan sejarah perumusan MKCHM, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. Yang pertama, apa itu matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, Pak? Pengertiannya secara bahasa adalah isi dalam teks. Kalau saya kasih contoh, kalau di undang-undang kita punya pembukaan undang-undang, maka isi daripada undang pembukaan undang-undang itu adalah matannya. Itu adalah matannya. Jadi ada matan dalam teks, ada isi dalam teks tersebut, ada isi dari undang-undang tersebut. Kalau di Muhammadiyah disebut matan keyakinan dan cita-cita hidup di Muhammadiyah. Bagaimana merumuskan, bagaimana menentukan daripada isi daripada MKCHM tersebut, yaitu melalui yang namanya sidang tanwir. Sidang tanwir ini adalah sidang yang menentukan, mencari solusi suatu permasalahan, ya, suatu cita-cita, suatu tujuan yang akan dilaksanakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah dibahas di sidang tanwir. Nanti disepakati di dalam Muktamar Muhammadiyah untuk selanjutnya diamalkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Apakah itu kadernya, anggotanya, simpatisannya, maupun pengurus di Persyarikatan Muhammadiyah. Itu untuk pengertian daripada MKCHM, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. Sedangkan dari sejarahnya, ya, panjang sekali sejarahnya kalau kita ingin merumuskan apa yang ada di bagaimana sehingga ada pasal-pasal anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ataupun persoalan-persoalan tajdid, akidah, ilmu fikih dan seterusnya tentang hukum-hukum dalam beragama, nanti disebutkan di MKCHM tersebut. Baik. Untuk bagian B ini maksud dan tujuan daripada Muhammadiyah, ya, maksud daripada tujuan daripada Muhammadiyah itu dituliskan setelah dari MKCHM, dituliskan yang pertama adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Anggaran dasar ini itulah menjadi patokan daripada Persyarikatan Muhammadiyah untuk melaksanakan suatu kegiatan yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah. Artinya ini adalah sumber hukumnya dari Persyarikatan. Apakah itu tata tertibnya, petunjuk kerjanya, tujuannya, dan lain sebagainya, itu dirumuskan di anggaran dasar Muhammadiyah. Begitu pula di anggaran rumah tangga Muhammadiyah dijabarkan lagi secara spesifik tentang bagaimana menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Karena itu merupakan tujuan daripada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah, ya, yang dituliskan dalam Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Bermuhammadiyah. Ya, secara luas, ya, di paragraf kedua, secara luas daripada maksud dan tujuan Muhammadiyah, yaitu tentu saja adalah melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW, yaitu mengajak umat Islam agar kembali kepada ajaran Islam yang murni, yang sumbernya dari dua. Ingat,
Sumber Al-Quran dan Sunnah itulah sumber hukum tertinggi yang ada di dalam beragama Islam. Dan itulah yang dikerjakan oleh Muhammadiyah. Itulah yang ada dalam akidah filosofika atau cara kerjanya kah dan lain sebagainya dalam menentukan laju kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yaitu sumber utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Inilah untuk materi singkat pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.